adalah sistem aliran air tawar alami yang mengalir secara berkelanjutan dari dataran tinggi, hulu, menuju area yang lebih rendah, namanya hilir. Sebagai komponen krusial dalam siklus hidrologi, sungai berfungsi sebagai drainase alami yang mengalirkan air permukaan kembali ke lautan atau danau besar. Anatomi hulu atau upper cross. Erosi vertikal membentuk lembah curam. Erosi vertikal kuat membentuk lembah curam berbentuk V. Arus deras, kecepatan aliran tinggi dengan banyak jeram dan air terjun. Kualitas air cenderung lebih jernih, dingin, dan kaya oksigen terlarut. Sedimentasi rendah. Material dasar berupa bebatuan besar dan kerikil. Zona hilir dan muara. Pada zona hilir, lower course, kemiringan lahan sangat landai sehingga kecepatan arus berkurang drastis. Karakteristik utama, terbentuknya kelokan sungai yang ekstrim, terjadinya pengendapan material halus. Yang ketiga, pembentukan delta pada muara sungai menuju laut. Klasifikasi sumber air. Sungai hujan. Ada sungai hujan, sungai glister, sungai campuran. Sungai hujan yaitu sumber air utama berasal dari presipitasi curah hujan, umum ditemukan di iklim tropis seperti Indonesia. Sungai gletser, sumber air berasal dari pencairan es atau salju abadi. Contoh, Sungai Memberamo di Puncak Jaya, Papua. Sungai campuran, gabungan antara air hujan dan pencairan salju, menghasilkan debit air yang lebih stabil sepanjang tahun. Sungai terpanjang di Indonesia. Pertama adalah Sungai Kapuas sepanjang 1143 km. Yang kedua Sungai Barito 1090 km. Selanjutnya Sungai Mahakam sepanjang 920 km. Sungai Batanghari 800 km. Dan terakhir adalah Sungai Musi sepanjang 750 km. Manfaat sungai dalam sosio dan ekonomi, yang pertama adalah energi listrik, yaitu menghasilkan potensi PLTA sebagai energi terbarukan. Lalu logistik air yang berupa efisiensi biaya transportasi pedalaman. Dan yang terakhir adalah irigasi, menopang ketahanan pangan nasional. Statistik nasional. Ada 70.000 sungai di Indonesia dan 23.000 km jalur navigasi dan 75% ketergantungan irigasi. Indonesia memiliki kekayaan hidrologi yang luar biasa besar, namun memerlukan manajemen wilayah sungai atau WS yang terpadu lintas provinsi. Ancaman ekosistem. Pertama, pencemaran limbah, dampak industri dan sampah rumah tangga yang merusak kualitas air baku. 2. Sedimentasi. Pengundulan hutan di hulu mempercepat pendangkalan sungai atau efek banjir. Ketiga, okupasi bantaran. Pemukiman ilegal yang mempersempit ruang aliran sungai. Strategi konservasi sungai. Pertama, restorasi hulu. Penghijauan kembali area tangkapan air dan penahanan erosi tanah. Kedua, regulasi ketat. Penerapan hukum bagi industri yang membuang limbah tanpa pengolahan. Ketiga, ada normalisasi, yaitu pengerukan sedimen dan penataan kembali bantaran sungai secara humanis. Dan yang terakhir, edukasi publik, membangun budaya masyarakat untuk sadar sungai dan manajemen sampah.